Bapak dan Ibu sekalian, kita bersama-sama pagi hari ini merenungkan firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 di bawah sebuah tema berhasil dan beruntung. Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Bapak dan Ibu dapat menyimak di dalam pembacaan di Alkitab masing-masing dan saya akan membacakannya bagi kita. Yosua pasalnya yang pertama, demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Beginilah kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase, yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang diperinsankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternaknya boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan, tetapi kamu semua pahlawan-pahlawan gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu.
Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Ayat yang ke-16. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak dan Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema dari teks Alkitab ini, berhasil dan beruntung. Ada dua proses yang terjadi ketika orang menginginkan sebuah keberhasilan dan keberuntungan. Yang pertama adalah berani berproses. Yang kedua adalah berani menghadapi tantangan. Orang yang tidak siap menghadapi sebuah proses hidup tidak akan pernah mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Dan orang yang bersedia untuk menghadapi tantangan, orang-orang seperti ini yang mempunyai kesempatan untuk memperoleh sebuah kemenangan yang kita sebut dalam tema pagi hari ini adalah berhasil dan beruntung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, kita lihat bagaimana Yosua berproses sebagai seorang yang menjadi pemimpin di tengah-tengah daripada umat Israel. Sekalipun Tuhan ada menyertai mereka, tetapi Yosua di sini dilatih untuk bisa seperti Musa yang bergantung terus-menerus, yang berharap terus-menerus, dan yang menyandarkan pelayanan kepemimpinannya kepada Tuhan secara utuh. Mengapa? Kalau sebelumnya dia bergantung kepada Musa, sekarang dia hanya bergantung kepada Tuhan. Karena tidak ada yang menjadi kebergantungan selain daripada kepada Tuhan. Makanya di dalam bagian ini kita melihat bahwa Yosua mengalami sebuah kematangan di dalam hidup. Ada proses yang panjang ketika dia sejak muda bersama-sama dengan Musa. Ada waktu 50 tahun lamanya dia berproses menjadi seorang yang muncul sebagai pemimpin yang kuat, yang memiliki kehidupan rohani yang kuat, memiliki pengaruh yang sangat kuat, dan itu tidak terjadi secara instan. Dan saya mau katakan satu hal yang penting, tidak ada orang Kristen yang bisa mengalami sebuah kematangan rohani tanpa berproses di dalam hidupnya. Itulah sebabnya hidup membawa kita untuk berproses, dan setiap proses yang kita hadapi adalah dalam rangka membawa kita naik dan naik secara rohani. Dengan demikian, tidak ada orang dalam kehidupan rohaninya tiba-tiba melejit naik, itu membahayakan. Mengapa? Karena kehidupan rohani itu hampir sama seperti kita membangun tangga. Bangun tangga yang pertama, bangun tangga yang kedua, bangun tangga yang ketiga, bangun tangga yang keempat, sampai kepada tangga berikutnya. Dan setiap tangga dan tangga dan tangga dan tangga itu ada tahapannya. Itulah sebabnya orang percaya pun mengalami proses yang sama. Maka saya berani katakan kepada Bapak Ibu sekalian, orang yang berhasil, orang yang beruntung adalah orang yang bersedia diproses di dalam hidupnya. Katakan amin. Nah, ada dua proses Tuhan. Proses Tuhan adalah membersihkan kehidupan kita, itu sisi rohani. Maka makin orang ikut Tuhan, makin orang mengiring Tuhan, hidupnya itu makin dibersihkan dari hal-hal yang buruk. Itulah sebabnya maka Yosua menjadi orang yang dalam hidupnya dikatakan oleh Alkitab bertindak hati-hati. Mengapa? Karena dia mendasarkan dua hal hidupnya. Yang pertama adalah dengan dia mengingat firman Allah. Dan kita tahu firman Allah di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayatnya yang ke-9 berkata demikian. Memang itu adalah ayat yang ditujukan untuk kelihatannya dan ditujukan kepada orang muda, tapi sesungguhnya ditujukan kepada semua kita. Ayat di dalam Mazmur 119
ayat yang ke-9, tolong bagian operator sekalian munculkan. Dikatakan demikian, janganlah seorang muda, dikatakan Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dengan apa kita orang percaya menjaga kelakuan kita bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Lalu di ayat yang ke-11 dikatakan, dalam hatiku, in my heart, di dalam hatiku, aku simpan janji-Mu, supaya aku jangan berbuat dosa terhadap Engkau. Ada satu hal yang penting yang kita lihat di sana. Yang pertama, ketika seseorang ingin berhasil dan beruntung, Tuhan ingin dia diproses secara rohani. Dan proses secara rohani ialah dengan kita mengingat firman Allah, tidak melupakan firman Allah. Itulah sebabnya kita beribadah supaya apa? Allah memperlengkapi kita dengan firman Allah. Kita bersekutu supaya kita makin kuat di dalam ketajaman secara rohani untuk mendengar dia berbicara dari firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan itulah sebabnya penegasan dari Mazmur 119 tadi mengatakan demikian. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Kita sudah bersih ketika disajikan oleh Allah. Tapi bukankah kadang-kadang cobaan datang memproses kehidupan kita? Kadang-kadang kita bisa jatuh. Maka kita dikatakan di sana, dengan apa seorang muda, dengan apa seorang Kristen, dengan apa seorang yang masih baru mengiring Tuhan mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Artinya, firman Allah mempunyai pengaruh yang sangat besar, kekuatan yang sangat besar untuk mempengaruhi kehidupan kita, supaya kita berproses secara rohani, menjadi lebih bersih, menjadi lebih benar, menjadi lebih kudus, menjadi lebih berjalan sesuai dengan maksudnya Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan engkau menyimpang ke kiri, jangan engkau menyimpang ke kanan, tapi bertindaklah hati-hati supaya engkau berhasil dan beruntung di dalam kehidupan. Itu proses yang pertama. Proses yang kedua adalah membentuk karakter. Membentuk karakter kita. Makanya saya katakan kepada Bapak Ibu, setelah kita ikut Yesus, kita terbentuk misalnya 30 tahun. Sebelumnya tidak di dalam Tuhan. Karakter rohani kita buruk. Karakter kita kasar. Karakter kita dengan orang itu sulit untuk bisa mengampuni. Maka setelah kita di dalam Tuhan, Tuhan proses kita. Prosesnya adalah dengan membangun karakter yang baru. Dan karakter itu bisa diubahkan. Saya tidak percaya bahwa orang tidak bisa dirubah karakternya setelah dia di dalam Tuhan. Itulah sebabnya, maka ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, kita menjadi jauh lebih baik cara bicaranya. Kita jauh lebih baik cara berpikirnya. Kita jauh lebih baik itu peka terhadap orang lain. Kita jauh lebih baik juga dalam memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dua proses ini yang harus terjadi. Nah, dua-duanya berjalan secara bersamaan. Di mana apa? Di mana kehidupan rohani dari Yosua diproses, tapi yang kedua adalah kehidupannya dalam karakternya juga dibentuk oleh Tuhan. Apa persoalan yang sering kali menjadi kesulitan kita? Kadang-kadang kita ini gampang hilang kendali diri. Kadang-kadang kita ini hilang kadang-kadang sebuah pengendalian diri yang di dalam bahasa Jawa disebut dengan ngemudeni. Artinya setiran dirimu, setir diri kita. Seringkali kita kehilangan kehidupan yang penuh dengan pengendalian diri. Makanya di dalam bagian firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan akan hal itu. Nanti ayat 11 di Mazmur pasal 119 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berbuat dosa terhadap engkau. Itu adalah pertahanan kita. Itu adalah perlindungan kita. Dan di dalam ayat yang ke-8 yang kita baca pada pagi hari ini, dikatakan juga demikian, bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Yang dimaksudkan kitab Taurat itu adalah 10 hukum yang ada, tetapi juga peraturan-peraturan yang diturunkan oleh Tuhan ketika Musa naik ke Gunung Sinai dan menyampaikan bukan hanya 10 hukum saja, tapi juga beberapa perintah-perintah Tuhan yang dalam bentuk tertulis disampaikan kepada mereka dan diajarkan kepada mereka. Tetapi dikatakan selanjutnya, renungkanlah itu. Saya sudah khotbahkan kepada Bapak Ibu dalam 2 minggu yang lalu tentang maksudnya apa. Merenungkan firman itu artinya mendalami, memahaminya, dan kemudian mengaplikasikan
di dalam hidup kita. Maka saya katakan kepada Bapak Ibu, kalau kita diproses oleh Tuhan, jangan pernah kita lari dari proses itu. Jangan pernah lari dari proses itu. Allah proses kita dengan berbagai macam cara. Allah proses kita dengan berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup. Dan itu dihadapi oleh Yosua. Bangsa ini bukan bangsa yang mudah untuk dituntun. Bangsa ini adalah bangsa yang tidak mudah untuk diarahkan. Itulah sebabnya Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Hanya persoalan karena emosi dia menghadapi umat Israel yang begitu dikatakan tegak tengkuk. Mereka mau melarikan diri untuk kembali ke tanah Mesir. Dan karena itu satu kali Tuhan perintahkan kepada Musa, ayo pukul, angkat tangan, angkat tongkatmu di atas batu yang ada ketika mereka melewati sebuah batu karang. Tapi apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh Musa adalah dia pukul batu itu. Dan hanya karena kesalahan itu. Dan karena Tuhan katakan, engkau tidak menghormati aku di hadapan bangsa Israel, maka engkau tidak bisa sampai ke tanah Kanaan. Satu kesalahan kecil tidak membawa kita sampai dengan selamat. Karena itu Bapak Ibu, proses jadi pengikut Yesus bukan hanya kita menjadi orang yang diselamatkan, tapi hidup sampai akhir, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kita jaga hidup. Kita jaga hidup kita. Maka dikatakan oleh Tuhan kepada Musa, bertindaklah hati-hati. Bertindaklah hati-hati. Dalam hidup, mari kita jaga hidup kita. Ya, kita jaga hidup kita. Supaya setelah kita ikut Tuhan, jangan lagi kita masih ada hidup di dalam kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama sudah berlalu. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 katakan kita adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita adalah orang-orang yang dibaharui dari hari ke hari. Maka ada pertanyaannya, setelah kita ikut Yesus masih ada kemungkinan enggak kita jatuh di dalam kesalahan dan dosa? Ada kemungkinannya. Bisa mau katakan satu hal yang penting, dibutuhkan pertobatan tiap-tiap hari. Bertobat terima Yesus satu-satu kali, tapi bertobat tiap-tiap hari adalah hal yang perlu untuk kita lakukan. Itulah yang disebut dengan berproses di dalam hidup. Ya, berproses dalam hidup. Nah, cincin ini itu diproses dengan proses yang sangat lama dan itu ada di perapian. Itulah sebabnya cincin ini bisa bertahan, cincin ini bisa kemudian dianggap sebagai barang yang sangat berharga. Oleh karena apa? Oleh karena sudah diproses. Sama seperti itu, Tuhan hendak memurnikan kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan hendak membersihkan kita dari waktu ke waktu. Karena dengan demikian, maka ia berkenan atas kita. Bapak Ibu kalau seandainya masak, kalau masih kotor periuknya, masih kotor kualinya, masih masak atau dibersihkan dulu? Bersihkan dulu kan? Nah, itu juga yang saya mau katakan kepada kita. Setiap kita yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, ingat baik-baik. Tuhan pakai setiap kita, tapi siapkan bejana hidup kita yang dibersihkan dari hari ke hari. Orang bisa mengambil sebuah peran dalam pelayanan Tuhan, tapi ingat baik-baik, kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan yang suci dan benar. Lalu kita berkata, saya ikut engkau. Maka hidup kita yang mengikut Tuhan itu dilihat oleh banyak orang. Maka cerminan hidup kita adalah gambarannya, cerminannya hidupnya Yesus. Maka orang ketika kemudian bertanya, siapa Tuhan Yesus? Tampil dia, tampak dia, kelihatan dia di dalam kehidupan orang-orang percaya. Itu yang terjadi kepada Yosua. Dia berproses di dalam kehidupannya. Dan karena itu Tuhan kemudian menolong kehidupan Yosua. Kita tahu pada akhirnya Yosua dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Dan saya sudah khotbahkan pada 2 minggu yang lalu. Dikatakan di dalam kepemimpinan Yosua, mulai dari usia 70 tahun sampai dengan usia 110 tahun. Itu luar biasa. Dia memimpin lebih kurang 40 tahun lamanya. Dan dikatakan apa? Semasa Yosua, seluruh umat Israel dikatakan beribadah hanya kepada Tuhan. Artinya apa?
Orang yang setelah diproses secara rohani itu akan menjadi teladan. Orang yang sudah diproses secara rohani akan menjadi contoh. Dan karena itu setiap kita diminta Tuhan setelah kita diproses untuk mengikut Tuhan, disucikan oleh Tuhan, maka kehidupan kita harus menjadi contoh dan teladan. Termasuk anak-anak muda. Alkitab katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Di dalam kasih, di dalam perkataanmu, di dalam kasihmu, di dalam segala kehidupanmu. Itulah sebabnya orang-orang muda diajar oleh Tuhan juga untuk menjadi contoh dan teladan. Dan saya mau katakan, kedewasaan rohani bukan diukur berapa banyak usianya. Tapi kedewasaan rohani diukur dari kesediaan orang itu untuk memikul tanggung jawab dalam proses mengiring Tuhan. Saya ulang sekali lagi kalimat saya. Kedewasaan bukan diukur dari berapa banyak usia kita. Karena umur tidak selalu menunjukkan kedewasaan. Tetapi kedewasaan diukur sejauh mana orang itu bertanggung jawab di dalam kehidupannya ketika dia mengiring Tuhan. Maka di dalam proses mengiring Tuhan, kita menjadi orang yang mempertanggungjawabkan kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita kepada Tuhan. Jadi itu rahasia keberhasilan yang pertama. Yang saya katakan dengan berani untuk berproses. Maka orang yang berani untuk berproses dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Dan di dalam proses Tuhan, orang itu mengalami keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup. Amin. Nah, yang kedua, rahasia untuk berhasil dan beruntung adalah berani menghadapi tantangan. Ada dua tantangan yang besar yang diperhadapkan. Dan baru saja setelah terima kepemimpinan, diperhadapkan kepada dua tantangan besar. Yang pertama adalah Sungai Yordan. Harus diseberangi. Tuhan katakan, kalau engkau ingin masuk ke tanah Kanaan, kalau engkau ingin bersama-sama menikmati susu, madu, segala kelimpahan di tanah Kanaan, engkau harus menyeberangi Sungai Yordan. Ayat yang baru kita baca tadi berkata demikian. Hambaku Musa telah mati, ayat yang kedua. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah Sungai Yordan ini, engkau Yosua, dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Bapak Ibu, orang mengharapkan sesuatu, orang ingin mencapai sesuatu, itu harus ada perjuangan. Maka apa yang kita dapat dengan perjuangan, itu kita tidak dapat lepaskan dengan cepat. Apa yang kita dapatkan dengan mudah, itu biasanya dengan mudah juga kita lepaskan. Makanya kalau kita cari uang, kita cari sesuatu dengan bersusah payah, kita akan atur penggunaannya dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita dapat dengan gampang, kita akan gampang juga untuk mengeluarkan dan menghabiskan. Nah, orang percaya dalam hidup, Tuhan itu janjikan kepada kita satu janji yang luar biasa. Allah anugerahkan kepada kita keselamatan, dan itu bicara tentang surga. Tapi juga Allah anugerahkan kepada kita keberhasilan-keberhasilan dalam hidup. Tapi itu harus diupayakan dan diperjuangkan. Itulah sebabnya dalam ayat ini, Tuhan katakan kepada Yosua, seberangilah Sungai Yordan. Kalau saya di Yosua, saya tanya Tuhan, Tuhan bagaimana caranya? Tidak ada kapal laut. Menyeberangkan sekian ratus ribu orang ini, bagaimana menyeberangkan mereka? Tidak ada kapal laut, tidak ada pilihan yang lain selain harus menyeberang Sungai Yordan. Berenangkah? Atau buat kapalkah? Atau bagaimana? Ini tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah menghadapi kota yang sangat besar dengan kekuatan pasukan yang hebat, yaitu tembok Yeriko. Mereka kalau setelah menyeberang Sungai Yordan, mereka akan menghadapi lagi tantangan yang baru, yaitu Yeriko. Nah, pertanyaan penting di minggu ini kepada kita. Sungai Yordan seperti apa yang sedang kita hadapi? Yeriko seperti apa? Tembok yang besar seperti apa? Yang tidak bisa kita hadapi atau kita tidak bisa runtuhkan. Ini pertanyaan penting. Sebab kadang-kadang kita berpikir, ini mustahil saya menjalani hidup di tahun ini. Mustahil saya bisa melewati. Ini tembok yang besar. Tembok yang terlalu kuat. Tidak bisa saya menghadapinya. Ini adalah Sungai Yordan yang tidak mungkin saya seberangi. Mustahil saya bisa menyeberanginya. Maka pertanyaan yang saya akan terus tanyakan kepada kita
di dalam renungan yang kedua ini, dalam bagian yang kedua ini, adalah Sungai Yordan seperti apa yang sedang kita hadapi. Tembok Yerikho seperti apa yang sedang kita hadapi. Dan di bagian akhir kita akan lihat Sungai Yordan yang mustahil diseberangi itu. Tembok Yerikho yang sulit untuk ditembus dan dikalahkan itu. Pada akhirnya kita akan lihat nanti cerita. Yosua memakai strategi apa? Karena itu juga akan menentukan kita bagaimana kita bisa menghadapi Sungai Yordan kita masing-masing dan Yerikho kita masing-masing. Tuhan katakan, seberangilah Sungai Yordan. Dan ketika ayat firman ini datang kepada Yosua, ada yang muncul. Apa yang muncul? Dia menjadi tawar hati. Tawar hati itu apa? Tawar hati itu tidak punya keyakinan. Ragu dia. Maka orang dalam hidup kalau sudah tawar hati, tidak akan bisa menghadapi apapun. Karena itu di dalam bagian firman yang kita baca pada pagi hari ini, Tuhan mengatakan kalimat penguatan kepada kita. Dimulai dengan bagian firman Tuhan yang berkata demikian. Yosua, kamu tawar hati. Kamu mengalami ketakutan dengan dua tantangan ini. Maka Tuhan katakan kepada dia, Yosua, aku akan menyertai engkau. Ayatnya di mana Bapak Ibu? Coba lihat ayatnya dari bacaan kita baca. Di mana ayatnya? Lihat lagi Alkitab. Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Ada tantangan, dan ketika Yosua menerima tantangan itu, Tuhan yakinkan dia, aku akan menyertai engkau. Ayat keberapa Bapak Ibu? Ayat yang ada yang bilang ayat yang ke-9, ada yang katakan ayat yang ke-5. Kita cek baik-baik ya. Kita cek ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Ya, ayat yang ke-5 berkata demikian bahwa Tuhan menyertai Musa. Di dalam ayat yang ke-9 juga berkata, Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, saya mau katakan, untuk menikmati sebuah keberhasilan dan menikmati sebuah keberuntungan, kita harus siap dengan tantangan. Tapi ingat selalu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Aku menyertai engkau. Seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Bapak Ibu, kalau orang disertai seorang yang punya kuasa, itu menjadi mudah segala sesuatu. Apalagi Tuhan di sini menjamin kepada Yosua. Yang kedua dikatakan, bukan hanya aku menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau. Artinya, dia diarahkan oleh Tuhan. Dia dituntun oleh Tuhan. Dan dikatakan lagi, tidak akan meninggalkan engkau. Itu ayat yang ke-5, dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, maka ini rahasianya kita di dalam hidup. Ada banyak hal yang akan kita hadapi. Sungai Yordan dan Yerikho yang akan kita hadapi dalam hidup kita. Tapi Tuhan sama seperti dia katakan kepada Yosua, aku akan menyertai engkau. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia sudah tolong kita kemarin, dia sudah sertai kita kemarin. Dia akan sertai kita hari ini, bahkan dia akan sertai kita di hari esok. Ini bukan kata-kata penghiburan, tapi ini adalah ya dan amin. Kita sendiri bersama dengan Tuhan itu cukup bagi kita. Itulah sebab jangan pernah gentar menjalani hidup meskipun kita sendiri.
Sebab apa? Ada Tuhan yang dikatakan di sini menyertai kita. Menyertai kita. Tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Dia sertai, dia tidak biarkan kita, dia tidak tinggalkan kita, dan dia kuatkan kita. Dikatakan lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dia kuatkan hati dari Yosua yang dalam keadaan lemah. Kemudian dia meneguhkan hati dari Yosua yang khawatir ini bisa atau tidak. Maka kita akan lihat nanti di dalam ayat-ayat berikutnya diulang berkali-kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dikatakan di bawahnya lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Nah, ini 2 kali perulangan biasanya adalah kenyataan aslinya kita. Kadang-kadang menghadapi pertama itu kita bisa atau tidak, bisa atau tidak, bisa. Jalan saja. Bisa atau tidak, jalan saja. Bisa atau tidak, jalan saja. Nah, ketika kita jalan dan melangkah, itu sebenarnya tindakan yang Allah ajarkan kepada kita dalam beriman. Iman itu adalah sebuah tindakan, bukan kata-kata. Maka ketika dia bicara kepada Petrus, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri ketika mereka lagi di danau, lalu Yesus menampakkan diri ketika murid-murid dalam keadaan menghadapi angin sakal, Yesus tiba-tiba datang dan berpikir bahwa yang datang itu adalah hantu. Lalu ketika kemudian Yesus murid-muridnya bertindak, ini hantu. Lalu Yesus katakan, ini aku. Ya. Lalu Petrus mencoba juga untuk bisa menjumpai Yesus. Tuhan bilang, mari, silakan datang. Nah, ketika dia berjalan, dia bisa injakkan kakinya di atas air dan dia bisa berjalan. Tapi kemudian ada gelombang, ada angin, lalu dia menjadi goyah dan tenggelamlah. Lalu dia berteriak, Yesus tolong saya. Inilah gambaran daripada hidup kita. Kadang-kadang kita ikut Yesus, kadang-kadang kita bisa juga kuat. Tapi kadang-kadang kita juga menjadi bimbang. Kadang-kadang kita khawatir, lalu kita mulai tenggelam. Lalu jangan lupa, teriak, minta tolong kepada Tuhan. Karena pada saat itulah iman kita itu dibentuk dari situ. Nah, itulah sebabnya Tuhan juga menguatkan Yosua. Berkali-kali dikatakan dalam kuatkan dan teguhkan hatimu. Diulang lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, itu berkali-kali. Juga dikatakan oleh firman Tuhan, hati-hati, pelihara hidupmu dengan panduan firman Allah. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya engkau beruntung. Diulang lagi, jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam, supaya engkau beruntung. Lalu diulang lagi kalimat, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, ini luar biasa, berkali-kali. Makanya jangan lupa Bapak Ibu. Menghadapi banyak tantangan, jangan lupa kepada firman Tuhan. Roma pasal 1 ayat 16 berkatakan, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Kita terima Injil, kita terima kekuatan. Kita terima Injil, itu yang menyelamatkan hidup kita. Tidak punya firman, kita lemah. Kita tidak punya Injil, kita tidak selamat. So, pikiran kita seringkali dikacaukan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan kita. Maka rahasia berhasil dalam hidup. Beranilah menghadapi tantangan. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah menyertai kita. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sebab Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dia meneguhkan kita. Dan tidak membuat kita berjalan dalam keadaan tawar hati atau menjadi orang yang tak punya harapan. Dan setelah itu bangkitlah semangat dari Yosua. Nah, saya katakan kepada Bapak Ibu, memang kalau kita dengar firman Tuhan itu kita banyak keuntungannya. Kenapa? Kita makin dikuatkan dalam menjalani hidup. Kita makin mantap dalam menjalani hidup. Dan itulah sebabnya maka dia memerintahkan kepada bangsa itu. Ya. Dia memerintahkan sebagaimana perintah Tuhan. Lihatlah bagian-bagian itu. Diperintahkannya bangsa itu dan dimintanya supaya bangsa itu kemudian sesuai dengan firman Tuhan menyiapkan bekal. Sebab dalam 3 hari ke depan mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Dan dia perintahkan juga, ingat kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu. Dia akan mengaruniakan kepadamu, ini yang diperingatkan kepada pasukan-pasukan yang pergi untuk menyeberangi sungai Yordan dan juga akan menghadapi Yeriko. Yosua mengingatkan kepada mereka. Jadi setelah dikuatkan, perhatikan, luar biasa ya. Tuhan menguatkan Yosua. Setelah Yosua kuat,
Dia menguatkan pasukan. Dia menguatkan bangsa Israel. Makanya kuncinya di mana? Kuncinya adalah Tuhan. Kalau Tuhan kuatkan kita, kita dapat kuatkan orang lain. Kalau kita tidak dikuatkan oleh Tuhan, kita tidak dapat menguatkan orang lain. Nah, letak kekuatan kita adalah dengan kita bergantung dan bersandar kepada Tuhan dan firman. Itulah sebabnya orang yang seperti ini di dalam hidupnya, dia akan berhasil dan beruntung. Sekalipun tantangan datang silih berganti, dia tetap kuat. Sebab apa? Dia bergantung kepada Tuhan. Dia mengandalkan firman Tuhan. Maka ketika dia mengandalkan akan kekuatan daripada Allah, dia dapat menguatkan orang lain. Dia dapat mengimpartasikan kekuatan dari Allah secara rohani di dalam hidupnya untuk mempengaruhi juga orang-orang lain yang lemah. Maka ketika mereka kuat, mereka dapat melaksanakan apa yang menjadi maksud Tuhan kepada mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Apa kata-kata Yosua? Dikatakan begini. Ingatlah kepada perkataan Musa. Ikuti pembacaan di dalam Alkitab ya. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu. Akan apa? Mengaruniakan keamanan kepadamu. Itu yang dia katakan kepada umat pada waktu itu. Dikatakan memberikan kepadamu negeri ini. Artinya pasti akan bisa memasuki tanah Kanaan. Itu yang diyakinkan oleh Yosua kepada pasukannya. Kemudian setelah dia menguatkan hati mereka, orang kalau sudah kuat hatinya, dikasih perintah apa saja, itu jalan. Dikasih perintah apa saja. Tapi kalau dia lemah, mau dorong-dorong dia, mau sorong dia, mau paksa dia tidak akan jalan. Sebab apa? Tidak ada semangat, tidak ada sebuah gairah, tidak ada sebuah optimisme pada dirinya. Makanya Bapak Ibu, siapa yang memberikan semangat dan optimisme kepada kita sehingga kita dapat menjalani hidup? Yaitu Roh Kudus. Kalau dalam Alkitab, Parakletos itu digambarkan seperti tentara yang hendak pergi perang. Itu ada satu rombongan besar yang memberikan semangat kepada mereka. Itu yang dipakai adalah Parakletos. Kata Parakletos itu adalah yang menyemangati, yang membuat mereka menjadi bersemangat, yang mengatakan kalimat-kalimat begini kalau seandainya dalam perang. Kamu akan bisa menghadapi musuh. Kamu akan bisa memenangkan peperangan ini. Dan kamu kembali dengan sebuah kemenangan. Orang-orang seperti itu yang di dalam sejarah ya masa lampau di dalam peperangan disebut dengan istilah Parakletos. Parakletos itu sekarang menuju kepada Roh Kudus. Maka Bapak Ibu, kalau kita lemah dalam hidup, kalau kita tawar hati dalam hidup, siapa yang memberikan semangat kepada kita? Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan hanya sebuah kuasa, tapi Roh Kudus itu pribadi daripada Allah. Pribadi Allah itu yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menjalani perjalanan hari-hari hidup kita. Ya. Nah itu sebabnya kita berdoa, Roh Kudus berikan saya kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan ini. Dan Roh Kudus siap untuk mengerjakan itu di dalam kita. Maka setelah kuat hati mereka, apa perintah Musa kepada umat Israel, khusus kepada pasukan? Dikatakan ayat selanjutnya, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata. Ini pasukan, suruh menyeberang duluan. Karena kamu sudah dikuatkan dan saya sudah memberikan kepadamu penguatan. Sekarang haruslah engkau menyeberang. Dikatakan yang kedua harus apa lagi? Harus menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu. Ini tugas tanggung jawab mereka. Dan itu dikatakan oleh Yosua kepada mereka. Yang kedua, kita lihat juga, sekalipun Yosua sudah dikuatkan, dia juga butuh dukungan dari orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Dan hebatnya, ketika mereka melihat apa yang dikatakan Yosua, itu orang-orang yang dipimpinnya juga menjadi bersemangat. Dan memberikan penguatan kepada Yosua. Maka baik hamba Tuhan maupun jemaat itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Pendeta juga ada saat juga mengalami kelemahan, tapi jemaatnya bisa menguatkan. Itu pendeta itu bukan orang yang super, tidak. Ada waktu-waktu dia juga mengalami, maka seorang hamba Tuhan perlu didoakan oleh jemaat-jemaat. Bukan hanya jemaat yang mendoakan, bukan hanya hamba Tuhan yang mendoakan jemaat. Itulah sebabnya yang penting di dalam semua perkataan ini adalah bagaimana kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Maka rahasia keberhasilan dalam menjalani kehidupan dan berhasil dan beruntung adalah kita juga perlu topangan, penguatan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu intinya. Dan terjadi ini.
Yosua bukan hanya dikuatkan oleh Tuhan, tapi juga Yosua itu menguatkan umat Israel dan pasukan. Tetapi sebaliknya juga Yosua mendapatkan penguatan dari umat yang dipimpin. Mana ayatnya? Dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi demikian. Lalu mereka menjawab Yosua. Silakan mengikuti pembacaan dalam ayat-ayat. Lalu mereka, ayat yang ke-16, lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengar perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintah. Pendeta perlu mendapatkan masukan atau nasihat atau tidak? Atau tidak perlu? Tidak perlu ya. Pendeta tidak perlu dinasihati ya, atau diberi masukan, diberikan sesuatu untuk mengingatkan. Perlu atau tidak? Perlu ya. Tapi berapa banyak Bapak Ibu yang biasanya mengingatkan pendetanya karena suka? Ya kan? Ini umat di sini memberi nasihat juga kepada Yosua. Sehebat apapun pemimpin, dia masih membutuhkan orang lain juga untuk memberikan nasihat. Jadi Bapak Ibu, saya tunggu masukan untuk pendetanya. Saya tunggu nasihatnya. Biasanya yang berani itu adalah siapa? Siapa biasanya? Kalau Pak Pendeta biasanya siapa yang berani memberikan nasihat? Hah? Istri pendeta. Sungkan karo pendeta nih, mosok pendeta kuda tak nasihati. Loh, pendeta juga ada manusia biasanya. Ada manusia biasa pada dia. Jadi dia juga perlu diingatkan, ya. Perlu juga mendapatkan masukan. Ya, begitu. Kalau tidak mau memakai istilah dinasehati, ya mungkin kasih masukan kepada Pak Pendeta. Ya. Ini loh terjadi. Jadi tidak ada manusia yang sempurna yang tidak membutuhkan juga nasihat dan penguatkan orang lain. Ayat ini berkata demikian. Ini nasihat yang juga disampaikan kepada Yosua. Yosua, engkau pemimpin kami, kami taat kepadamu. Sama seperti kami taat kepada Musa, demikian kami taat juga kepada engkau. Hanya, nah itu ada hanyanya. Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum. Nah ini nasihat berikutnya. Diingatkan. Ini jemaat mengingatkan kepada umat, mengingatkan kepada Yosua. Hanya Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin mereka juga sempat lihat Yosua agak sedikit takut begitu. Ya, agak sedikit takut sebagai seorang pemimpin kan kadang-kadang kita bisa lihat takut untuk melangkah, takut mengambil keputusan, takut untuk melakukan ini dan itu, sehingga pada akhirnya tidak mengalami sebuah kemajuan. Nah, maka jemaatnya atau umatnya mengingatkan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hati. Bapak Ibu sekalian, rahasia keberhasilan dalam hidup adalah ketika kita apa? Ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam setiap proses hidup kita. Ya. Jadi karena itu siap untuk menghadapi proses. Jalani hidup. Sebab apa? Sebab Alkitab katakan bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa Dia tidak membiarkan kita. Bahwa Ia tidak meninggalkan kita. Bahwa Ia menguatkan kita. Bahwa Ia akan menguatkan kita. Yang kedua, berani menghadapi tantangan. Berani menghadapi tantangan. Hidup ini kan penuh dengan tantangan. Dan tantangan yang dihadapi oleh Yosua adalah menyeberangi sungai Yordan. Nah ini saya belum kupas. Yang kedua adalah dia menghadapi Yeriko. Nah waktu kita membaca pasalnya yang ketiga, baru kita tahu di sana. Tuhan kemudian perintahkan dan Yosua kemudian taat. Itu para imam-imam Lewi itu kemudian membawa tabut perjanjian, lalu meletakkan di tepian sungai Yordan. Dan ketika kemudian mereka meletakkan tabut perjanjian Allah itu, disitulah terjadi keajaiban. Sungai itu menjadi terbelah dan mereka bisa menyeberang. Itu sama peristiwanya dengan Laut Kolsom kan.
menyeberangi Laut Tebrau pada waktu umat Israel keluar dari tanah Mesir. Di belakang ada tentara Firaun. Di kiri kanan adalah bentangan yang sangat panjang lautan. Di depan mereka apalagi tidak ada jalan keluar selain mereka berteriak dan melihat kepada Tuhan. Bapak Ibu, di depan kita seperti tembok, tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan selalu ada jalan keluar bagi kita. Itu yang terjadi di dalam pasal 3. Ayat yang kita baca, ayat yang ke-11, sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Dan itu terjadi. Kalau Tuhan beserta kita, sesulit apapun kehidupan kita, selalu ada jalan dari Tuhan. Makanya kita selalu berkata, Jesus is the way. Yesus adalah jalan. Dia jalan dalam seluruh persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan kehidupan kita. Karena itu, andalkan Tuhan. Andalkan Yesus. Sebut nama Yesus. Karena hanya dengan itu. Tabut perjanjian itu adalah lambang dari kehadiran Tuhan. Lambang daripada kehadiran Tuhan. Kemudian, kalau kita lihat lagi, di dalam pasal yang ke-6, jatuhnya Yerikho. Itu luar biasa. Hanya dengan mereka mengelilingi tembok Yerikho. Hanya mengelilingi. Loh, tapi Bapak Ibu ingat baik-baik. Apakah hanya cukup sampai di situ? Tidak. Pasukan setelah robohnya tembok Yerikho itu menyerang masuk dan kemudian menghabisi semua yang ada di dalam kota Yerikho. Artinya apa? Kita tidak hanya berdoa, tapi ora et labora. Kita berdoa, tapi juga kita bekerja. Tuhan tidak hanya membuatkan, tidak hanya mengarahkan kita hanya dengan tapi juga Tuhan mau memakai setiap potensi yang ada pada kita untuk mencapai sebuah keberhasilan. Nah, pertanyaan saya di bagian yang kedua ini. Sungai Yordan seperti apa yang Bapak Ibu sudah hadapi? Ingat, kalau ada Tuhan, itu bisa dilewati. Yerikho seperti apa yang temboknya sangat tebal, tidak bisa dirubuhkan. Hanya dengan doa. Hanya dengan ketaatan kepada Tuhan. Mereka berkeliling tembok itu dan rubuh tembok itu. Dan mereka kemudian mengalahkan Yerikho. Itu juga yang saya mau katakan. Tembok-tembok yang sulit untuk kita bisa robohkan. Asalkan Tuhan kita taati. Asalkan Tuhan kita betul-betul itu kita patuhi. Maka karyanya, keajaibannya kita akan alami dalam hidup kita. Selamat berhasil. Selamat beruntung. Karena kita adalah orang-orang yang diproses oleh Tuhan. Diproses secara rohani. Diproses dalam karakter kita. Rahasia berhasil dan beruntung. Berani menghadapi tantangan. Karena apa? Karena ada Tuhan beserta kita. Dia tidak tinggalkan kita. Dan Dia selalu menyertai kemanapun